Kalau kita amati yang bagus memang sebenarnya feedback ini kan terstruktur. Nah, itu ada teori namanya SHARP. Bisa belajar itu dari feedback atau dari masukan-masukan tadi itu. Nah, jadi bisa langsung, bisa asinkronus, sinkronus, asinkronus. Yang penting memberikan feedback, bukan terus sana lakukan tindakan tapi terus ditinggal nggak ada feedback. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Baik ya? Baik. Kan masih ini ya, menjalani koas sehari-hari. Gimana, enjoy ya koasnya? Alhamdulillah enjoy, Dok. Enjoy ya? Enjoy. Tapi sebenarnya selain enjoy ini, ada sesuatu nggak yang masih dipendam nih? Mungkin ada sesuatu yang, kok ada yang nggak enjoy itu di pendidikan koasnya? Sebenarnya mungkin ini ya, Dok, kalau lagi tindakan atau lagi diminta pemeriksaan, itu kurang tahu benarnya gimana gitu, Dok, karena mungkin banyak pasien ya dokternya, jadi kadang dokternya lupa jadi ditinggal gitu, Dok. Oh, nggak ditungguin? Biasanya enggak, Dok. Oh enggak, jadi ngerjain sendiri gitu? Iya, Dok. Oh, padahal sebenarnya merasa penting nggak kalau misalnya harus ditungguin gitu? Iya, Dok, takut salah, Dok, takut kenapa-kenapa. Oh, takut kenapa-napa ya? Iya sih, harusnya sih memang ditungguin sehingga ada diobservasi dan ada feedback begitu ya. Jadi tapi kurang tahu benarnya gimana, Dok. Oh gitu? Iya. Wah, ini pas kebetulan ada Dokter Doni. Kita ngobrol-ngobrol aja. Apa kabar, Dok? Iya, ini loh Dokter Doni pas lagi ngobrol sama adik-adik kelas. Ini ternyata enjoy adik-adik kelas ini. Tapi ya alhamdulillah enjoy. Tapi ada beberapa yang dikeluhkan Dokter Doni. Pembimbingannya selama koas itu kok jarang ditungguin sama jarang diberikan feedback. Oh iya, itu fenomena sudah lama itu. Jadi kan kalau zaman dulu kan juga supervisor koas kan memang ya sibuk ya. Sekarang juga fenomenanya kan sama. Jadi bisa kita maklumi. Nah, itu tadi yang dikeluhkan Dokter Doni. Jadi kan feedback itu kan penting ya buat mereka gitu, Dokter Doni. Iya, feedback atau masukan itu memang kalau kita lihat secara teori kan malah itu ya sebenarnya bagaimana seorang koas itu bisa belajar itu dari feedback atau dari masukan-masukan tadi itu. Nah, kalau kita amati yang bagus memang sebenarnya feedback ini kan terstruktur. Nah, itu ada teori namanya SHARP. Oh, benar juga. Itu 5 langkah. Jadi teringat saya, ada teori SHARP itu kan akronim dari bahasa Inggris ya, Dokter Doni. Betul, tapi kan sebenarnya 5 langkah ini sebenarnya mendasar sekali. Pertama itu men-setting tujuan pembelajaran. Nah, jadi harus tahu nanti melakukan tindakan apa, mau belajar apa itu disepakati dulu di awal. Betul. Kadang mereka itu masing-masing koas mempunyai tujuan sendiri-sendiri, Dokter Doni. Oh, ini saya fokusnya apa nih yang kali ini? Betul juga. Itu yang pertama setting the goal ya. Betul. Bisa mengenai komunikasi, bisa mengenai tindakan medisnya, atau mau apa gitu ya, proseduralnya. Konseling atau edukasi nggak apa-apa, tapi ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Nah, kemudian itu harus dilihat. Harus dilihat, ditungguin. Ditunggui, itu penting, Dek. Jadi tadi itu penting untuk ditunggu. Kalau misalnya sibuk ditinggal nggak boleh berarti ya? Nah, itu tidak ideal jadinya. Tidak bagus. Nah, yang kedua, setelah melakukan tindakan, nah, kemudian mulai di feedback. Nah, pertama ini jangan lupa untuk memberikan pertanyaan apa yang sudah kamu lakukan dengan baik. Dengan baik. Nah, jadi positif dulu. Betul, itu yang malah sering dilupakan. Yang kedua baru apa yang masih kurang. Tapi yang positif itu juga penting buat mereka juga ya. Jelas. Nah, jadi pertama positif dulu malah digali. Sehingga confidence-nya juga tinggi ya. Betul. Menaikkan confidence bahwa oh ternyata yang aku lakukan sudah benar. Ya, yang ketiga itu adalah menggali apa yang tadi masih kurang atau belum sempurna, namanya belajar kan belum sempurna. Kalau tadi positif, sekarang negatifnya. Apa yang perlu diperbaiki itu apa kita gali lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah ini penting. Jadi di situ dianalisis apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini. Jadi refleksi. Refleksi, betul. Jadi
jarang tuh ditanya itu. Nah, jadi kadang-kadang supervisor ya cuma sambil lalu aja. Tapi penting malah menggali itu pengalaman tadi dari apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang. Kamu belajar apa dari situ? Ya, refleksi dan kalau misalnya diaplikasikan ke hal yang lain, kira-kira next time-nya apa yang bisa diperbaiki kan? Betul. Karena arahnya ke situ. Ya benar sekali tadi langkah kelima yang terakhir. Setelah ini mau ngapain? Memperbaikinya bagaimana? Iya, betul. Karena kan namanya mungkin belajar lagi ya, atau mungkin perlu latihan skill lagi kan gitu ya dokter. Betul. Jadi planning ke depan itu juga nanti dari pembimbing bisa memberikan masukan, Dek. Jadi misalnya nanti saya rencananya nanti akan menyiapkan alat dulu. Nah, itu nanti bisa diingatkan. Jangan lupa menyiapkan alatnya pakai sarung tangan. Nah, itu jadi seperti itu memang perlu ada komunikasi dari dua belah pihak tadi. Nah, makanya memang perlu waktu. Tapi sebenarnya shop ini kan sambil sembari melakukan pelayanan sehari-hari, pembimbing klinik bisa ya dokter? Nggak terlalu waktu yang panjang kan ini shop ini. Iya. Jadi pintar-pintar pembimbing. Jadi sambil jalan mungkin berpindah dari bangsa mau ke OK, mau ke Poli, itu bisa sambil memberikan feedback ini tadi. Sambil visit, sambil melakukan tindakan, sambil menunggu, operasinya mau belum mulai kan bisa juga ngobrol-ngobrol begitu ya, mulai dari setting goal tadi. Menarik dokter Dani. Itu sebenarnya di era sekarang ini, zaman milenial ini kan ada banyak teknologi. Jadi kita bisa menggunakan LMS. Kalau di tempat kita ada Gamel. Nah, Gamel itu bisa kita manfaatkan untuk nanti feedbacknya melalui online dan bisa tidak pada waktu yang bersamaan. Baik, itu asinkronus berarti dokter Dani. Teorinya asinkronus. Jadi koasnya mungkin langsung menginput refleksi tadi, diberikan kerangka gitu. Kemudian nanti ketika supervisornya mungkin di sore hari agak ada waktu luang, bisa memberikan masukan di situ. Nah, aksesnya nanti koasnya bisa mengecek kalau sudah ada masukan. Jadi kan berarti bisa langsung, bisa asinkronus, sinkronus, asinkronus. Yang penting memberikan feedback, bukan terus sana lakukan tindakan tapi terus ditinggal nggak ada feedback ya. Itu dan feedback itu memang harus ditunggu dan dilihat. Iya betul. Nah, itu jadi supervisi biar pasien juga aman itu memang harus dilihat. Gitu karena memang kalau mereka dibiarkan sendiri kan malah bahaya dokter Doni. Iya betul. Dokter Doni sudah cukup ya. Saya pamit dulu ya. Makasih loh dokter Doni. Sukses ya Dek ya. Hati-hati di jalan ya Dok. Wah pas banget ya Dek ya. Kita tadi pas lagi ngobrolin koas, pendidikan klinik, pas kebetulan ada dokter Doni lewat. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dokter Doni gimana kira-kira? Ya baik dok, bagus. Jadi mungkin yang dulu-dulu juga udah menerapkan sih dok. Tapi mungkin untuk kedepannya lebih berstruktur lagi mungkin ya dok. Tapi di sisi lain, misalnya adik masih menemui ada pembimbing klinik yang tidak kunjung memberikan feedback, adik bisa berperan lebih aktif loh. Minta kepada beliau untuk memberikan feedback. Bisa gunakan framework SHARP tadi yang dijelaskan oleh Dr. Doni. Satu, setting the learning objective. Jadi adik sudah dari dalam hati nih, saya ini hari ini mau belajar apa. Itu bisa dikomunikasikan kepada pembimbing klinis. Bahwa dok, hari ini saya ingin fokus belajar apa. Misalnya komunikasinya kah, atau belajar misalnya teknik penjahitannya kah, dan seterusnya. Sehingga pembimbing klinik tahu fokusnya kira-kira feedbacknya lebih ke arah mana. Yang kedua, how did it go? Adik minta feedback positif. Hal-hal yang sudah positif yang adik lakukan, itu apa? Apa saja begitu ya kepada pembimbing klinik. Yang ketiga, address concern. Adik minta kira-kira hal yang masih kurang itu apa dan kenapa begitu. Jadi tahu kira-kira yang nanti kira-kira mau diperbaiki apa. Kemudian yang keempat adalah review learning point. Tadi kan ada nih setting learning objective. Nah ini direview apakah learning object tersebut sudah betul-betul tercapai atau belum. Dan yang terakhir, adik bisa merencanakan, plan ahead. Merencanakan ke depan kalau misalnya menemui hal yang serupa atau hal yang mirip, kira-kira akan dilakukan tindakan seperti apa. Oke gitu Dek, sukses ya. Kira-kira ini mau kemana lagi? Mau makan? Iya dok. Oh iya, saya mau ke sana ya. Oh iya, sukses ya Dek ya, Iya, puasnya ya. makasih, Dok. Oke. Makasih dokter. Sama-sama.